Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang petarung dengan masa lalu kelam memiliki kekuatan mengerikan yang ditakuti para dewa. Dengan mengejutkan mampu mengalahkan putra mahkota di turnamen 6 alam. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berawal saat Ming Xian kembali mengikuti turnamen King Yun mewakili Gunung Yaoguang. Dia adalah putra mahkota Gunung Yaoguang yang menggunakan ilmu sihir untuk menyamar sebagai pria. Selama 7 tahun berturut-turut, Xian berhasil memenangkan turnamen tersebut. Semua orang mengatakan bahwa Xian adalah seorang pahlawan dan dewa perang terkuat di Hesu. Xian terbawa ke dalam ruang yang membatasi kekuatan spiritualnya. Ruang tersebut adalah sumur spiritual milik Jibojai, tamu petarung dari jurang Jising. Meskipun kekuatan spiritual Xian melemah, namun dia tetap mencoba mengalahkan Bojai. Sebagai mantan narapidana dari jurang kegelapan, Bojai berhasil mengalahkan Xian dan memenangkan turnamen. Dengan begitu, jurang Jising menjadi alam atas dan Gunung Yaoguang menjadi alam bawah. Akhirnya setelah 7 tahun, hujan berkah pun turun di jurang Jising dan membuat semua orang bergembira. Sementara itu, di istana Gunung Yaoguang, Ratu Agung bernama Jingsu mengusir Xian karena nadi spiritualnya telah terputus. Dia khawatir hidup Xian terancam oleh orang-orang yang menginginkan posisi putra mahkota. Jingsu mengakui akibat ambisinya. Sejak Xian lahir, dia mengajari Xian teknik rahasia tanpa wujud untuk menyamar sebagai putra mahkota. Teknik tersebut membuatnya berwujud seorang pria di mata semua orang. Kali ini dia menyuruh Xian melepaskan teknik rahasia tersebut dan kembali ke wujud aslinya. Saat Xian menemui gurunya, dia mengatakan bahwa Xian terkena racun langit hingga nadi spiritualnya terputus. Xian akan sepenuhnya kehilangan nadi spiritualnya, dan jika dia memaksa menggunakannya maka akan mempercepat penyebaran racun. Tanda di lengannya disebut bunga benci perpisahan. Begitu seluruh kelopaknya layu, maka inti jiwa Xian akan musnah tanpa bekas. Dalam waktu 1 tahun, Xian harus menemukan penawar yang bernama mimpi milet emas. Karena racun tersebut didapat dari Bojai, kemungkinan besar mimpi milet emas pun dimiliki oleh Bojai. 2 bulan kemudian, Xian berada di Pavilion Huayu dan menyamar sebagai peri bernama Ming Yi. Saat ini di tempat tersebut, Tuan Putri Tianji mengadakan perjamuan besar dan Bojai akan dianugerahi gelar petarung King Yun. Dan tak lama, Muki Bai, adik kandung Raja Agung Jurang Jising, datang dan menghadiahkan 2 pelayan yang akan melayani Bojai di Laut Wugui. Untuk menghindari Qi Bai, Bojai secara halus menolaknya karena dia sudah menduga bahwa Qi Bai hanya ingin mengirim mata-mata. Menyadari adanya ketegangan internal, Xian menggunakan kesempatan tersebut untuk mendekatinya dan Bojai tak memiliki pilihan lain selain membawa Xian ke Laut Wugui miliknya. Esokan harinya, Xian mencari keberadaan mimpi milet emas di seluruh tempat.你咬我，你就回去吧。
Bojai memutuskan untuk mengembalikan Xian ke Pavilion Huayu dengan alasan Xian tak mampu melayaninya, padahal dia hanya mewaspadainya karena latar belakang Xian belum jelas. Dalam perjalanan ke Pavilion, Xian berusaha membujuk Nenek Sun yang merupakan pengurus rumah di Laut Wugui. Namun karena usahanya sia-sia, dia mencoba berbicara dengan Ersiki, hewan pengikutnya, melalui telepati. Xian memerintahkannya untuk segera menyebarkan berita bahwa dirinya dikembalikan ke Pavilion oleh Bojai. Kabar tersebut terdengar oleh Kibai. Dia pun mencoba mengambil keuntungan dengan memerintahkan Yan Xiao, tabib setia, untuk menawarkan kembali 2 pelayannya pada Bojai. Bojai sempat terkejut karena kembalinya Xian ke Pavilion begitu cepat menyebar. Dia pun beralasan bahwa Xian dan dirinya hanya mengalami sedikit perselisihan hingga Xian kabur ke Pavilion. Bojai sendiri berniat untuk menjemput Xian kembali agar tak ada celah bagi siapapun untuk mengirim mata-mata ke Laut Wugui. Sementara itu di Gunung Yaogang, adik tiri Xian bernama Mingxin memberitahu ibunya bahwa dia telah mengutus 2 orang untuk mencari dan menangkap Xian. Tujuannya adalah agar Mingxin menjadi satu-satunya kandidat putra mahkota dan menjadi petarung di turnamen King Yun berikutnya. 2 orang tersebut kini berada di Pavilion Huayu dan percakapan mereka terdengar oleh Xian. Tak lama cermin pencari pun bereaksi.他是我的人。 季仙君如今一朝得势，定是程云君这法器不行，别的仙子不可能是明仙。跟我回乌龟海。 Bojai kembali ke Laut Wugui bersama Xian dan menemui Yan Xiao yang masih menunggunya. Di hadapan Yan Xiao, Xian sengaja membuat Bojai mengakuinya sebagai nyonya Laut Wugui agar tak ada peri lain yang dikirim ke Laut Wugui. Untuk meyakinkan sandiwaranya, Bojai pun membenarkan ucapan Xian. Akhirnya Yan Xiao pun mengalah dan membawa kembali 2 pelayannya. Setelah kejadian di Pavilion, Bojai semakin mencurigai Xian dan membawanya ke sebuah ruangan untuk menginterogasinya serta memastikan bahwa Xian tak menggunakan ilmu ganti tubuh. 你到底是谁？也不过半个时辰，还对你有了反应。瑶光山的破镜子，大人，这是想验我身，你验。破镜子跟我有什么关系？验了心要冤枉我是吗？我都替大人遗憾呢。 Xian mengaku bahwa dia berasal dari keluarga miskin yang tinggal di perairan Hansu. Orang tuanya mencari nafkah dengan mengumpulkan tanaman obat. Bojai yang terlihat iba pergi menemui hewan pengikutnya bernama Busiu. Bojai menugaskannya pergi ke perairan Hansu untuk menyelidiki latar belakang Xian. Jika Xian benar-benar anak dari seorang pelayan, maka Bojai bisa mempertahankannya untuk menjadikannya tameng agar tak ada lagi yang mengirim mata-mata. Keesokan harinya, Xian mencoba menebak alasan yang mendasari adanya ketegangan yang terjadi di antara Bojai dan Kibai. Menurut analisinya, Kibai ingin mencegah Bojai menyetujui rencana Putri Tianji menjadikannya menantu kerajaan. Malam harinya, Kibai memutuskan untuk datang ke Laut Wugui untuk mendekati Bojai dan berpura-pura menjalin hubungan baik dengan menganggapnya sebagai adik. Xian yang melihat kedatangan Kibai mendengar percakapan mereka dari lantai atas. Kibai bertanya pada Bojai mengenai isu yang mengatakan bahwa Bojai mendapatkan nadi spiritual dari racun langit. Jika isu tersebut benar, Kibai menduga bahwa Bojai pun menyimpan mimpi melihat emas. Namun Bojai mengaku bahwa nadi spiritualnya didapat belakangan ini dan muncul dengan sendirinya. Setelah Kibai pergi, Bojai menemui Busiu. 弱水的剑叶草拿到了，也该去见后赵了。 Bojai menemui Huo Zhao, mantan kepala balai pengadilan yang dia kurung di penjara bawah tanah Laut Wugui. Dia menunjukkan rumput malam yang selama ini Huo Zhao inginkan. Bojai berniat menghancurkan rumput malam tersebut, namun Huo Zhao menahannya dan mengatakan bahwa dirinya bersedia menyerahkan ingatannya asalkan rumput malam tersebut diberikan kepada putrinya, yaitu Rou Sui yang mengidap penyakit bawaan 5 gejala kehancuran. 欲取其全不及，经后赵仙君允准。 谢后赵仙君。 Bojai menugaskan Busiu untuk memberikan rumput malam pada Rou Sui yang kini menjadi pelayan kebersihan di Pavilion Huayu. Sebelum pergi, Busiu melaporkan bahwa Mingxi alias Xian memang putri bungsu dari keluarga pelayan pengumpul tanaman obat di perairan Hansu. Setelah orang tuanya meninggal, dia datang ke ibu kota Dewa dan memasuki Pavilion Huayu. Orang tuanya sering mengumpulkan tanaman obat di sekitar penjara jurang kegelapan semasa hidup dan meninggal akibat keracunan bunga mutiara darah. Sementara itu, Xian menduga bahwa Kibai menggunakan seranggayu untuk menemukan mimpi melihat emas. Tanpa sepengetahuan Bojai, Xian berhasil menangkap seekor seranggayu lainnya.
接下来靠你的了。 Ersiki berhasil memutuskan hubungan serangga Yu dengan pemilik aslinya. Mulai sekarang, serangga tersebut hanya mendengarkan perintah Xian. Di tempat lain, Bojai mencoba membuka ingatan Hu Zhao untuk mengetahui siapa yang telah menghabisi gurunya yang bernama Bo Yulan. 殿下，博玉兰，他就是什么都不知道，我们用了各种手段。是我让你做的这个私判，应该怎么做了吗？黄粱梦药方的下落，殿下，再给我一次机会。 Terlihat Bo Yulan dikurung di dalam sebuah sungai karena menolak memberitahukan resep mimpi menanam millet. Seorang pria yang berada di samping Hu Zhao menggunakan teknik pencabut nyawa dan menangkap roh agar Yulan mau memberitahu resepnya. 还是不肯说出那黄粱梦的药方。这博玉兰的嘴可真硬，怎么和上面那位交代？ 元神尽灭。 Suatu hari, Putri Tianji sedang mengurus ayahnya yang telah lama menderita sakit parah. Tak lama dia bertemu dengan Yan Xiao yang memberitahunya mengenai Bojai yang telah memiliki nyonya laut Wugui. Putri Tianji pun menugaskan seseorang membawa Xian menghadapnya. Xian baru mengetahui bahwa pemimpin Akademi Sohua adalah Putri Tianji. Dia mengancam akan menghabisi Xian jika tak bersedia meninggalkan Bojai. Xian yang mengetahui Bojai akan datang memberanikan diri menentang perintah Putri Tianji. 大人，别怕，不要拆散我们。你我之间只是公平交易。 Sebelumnya, saat masih berstatus narapidana, Bojai menemui Tianji dan menawarkan diri untuk mengalahkan Ming Xian di turnamen King Yun. Jika dia berhasil menang, Bojai meminta Tianji mencabut status narapidananya dan memberikan gelar Master Abadi. Namun jika Bojai kalah, maka dia bersedia dihukum mati. Dan akhirnya, berkat Bojai, Tianji mampu mempertahankan posisi sebagai pemimpin Akademi Sohua, meskipun tawarannya untuk memberikannya kekuasaan ditolak oleh Bojai. Malam harinya, Bojai mengajak Xian ke acara perjamuan yang diadakan oleh Kibai. Dalam perjalanan, Xian teringat mengenai kipas Yujin miliknya yang pernah dia temukan di kamar Bojai. Xian mencoba bertanya alasan Bojai masih menyimpan kipas yang telah rusak tersebut. Bojai mengatakan bahwa dirinya tak tahu mengapa tiba-tiba kekuatan spiritual Ming Xian habis dan dia sendiri sulit menarik kembali kekuatannya hingga hampir menghabisinya. 他的那个法器救了他，等还给他。 Mendengar alasan tersebut, Xian mulai berpikir bahwa mungkin saja Bojai bukanlah orang yang memberinya racun langit. Setibanya di perpisahan perjamuan, Kibai mengatakan bahwa di tempat Hu Zhao yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya, ditemukan sebuah lukisan bergerak. Dia sengaja menunjukkan lukisan Yulan untuk melihat reaksi Bojai. Xian menyadari Bojai menahan marah saat mendengar semua orang menghina Yulan. Dia pun sengaja menjatuhkan cangkir ke lantai. 这是谁扔的杯子？你故意的吧？怎么？ Sesampainya di Laut Wugui, Ersiki melaporkan bahwa serangga Yu mulai bereaksi. Tak lama mereka pun pergi mengikuti serangga ke sebuah rumah kecil yang pernah mengalami kebakaran. 什么都没有。 熟悉的感觉。 Xian mengetahui bahwa rumah kecil tersebut adalah sumur spiritual milik Bojai. Jika serangga Yu bisa merasakannya, maka mimpi millet emas berada di sumur spiritual. Xian harus bisa berkomunikasi dengan kesadaran ilahi Bojai untuk bisa menerobos sumur tanpa izin. Untuk mendapatkannya hanya bisa dengan satu jalan pintas, yaitu pernikahan. Xian pun mempunyai rencana agar Bojai mau menikahinya. Sementara itu, Bojai mencoba memasuki balai pengadilan.
Xian menjelaskan jika dirinya mengetahui bahwa lukisan yang diperlihatkan Kibai sangat berarti untuk Bojai. Itulah sebabnya dirinya ingin mengambil lukisan tersebut untuk Bojai sebagai bentuk terima kasih karena sudah mengizinkannya tinggal di Laut Wugui. Bojai mencurigai Xian yang bisa menerobos formasi sihir pembatas di balai pengadilan. Xian pun berusaha mencari alasan yang masuk akal. Padahal sebelumnya dia memanfaatkan Ming Xin yang mulai mencari jejaknya di jurang Jixing. 就这么大摇大摆的进来了。 Karena merasa tak memiliki waktu lama untuk menginterogasi Xian, Bojai pun percaya dan tak lama mereka menemukan lukisan Yulan. Mereka sempat curiga karena dengan mudahnya menemukan lukisan tersebut tanpa penjagaan ketat. Perlahan mereka mendekati lukisan tersebut dan saat Xian mulai menyentuhnya, tiba-tiba 你怎么样？ Xian terkena panah pemangsa arwah dan Bojai pun hendak membawanya pergi. Namun sebelum pergi, Xian memintanya membawa semua barang berharga yang ada di ruangan tersebut untuk memasukkan lokasi kejadian. Keesokan harinya, Kibai memanggil Si Tuling, kepala balai pengadilan yang menggantikan Huo Zhao, setelah mendapatkan kabar bahwa lukisan Yulan dicuri. Karena saat di perjamuan Bojai nampak tertarik dengan lukisan tersebut, dia meminta Yan Xiao menyelidiki Laut Wugui secara menyeluruh. 清楚是否有窃贼闯入。手下领命。 Setibanya di Laut Wugui, Yan Xiao memakaikan senjata sihir untuk memastikan Bojai terkena panah pemangsa arwah. Jika Bojai merasa kesakitan, maka dia terbukti terkena panah tersebut. Setelah mendapati tak ada reaksi pada tubuh Bojai, giliran Xian yang memakai senjata sihir tersebut. 逗你们玩呢，紧张什么？ Melihat Xian diam-diam menahan sakit, Bojai mencoba menghentikan Yan Xiao dengan mengatakan bahwa senjata tersebut juga tidak bereaksi pada Xian. Mereka pun pergi meninggalkan Yan Xiao. Namun tak lama Xian jatuh pingsan. Bojai mencoba mengobati Xian dengan ilmu sihirnya. Dan setelah Bojai pergi, ternyata Xian hanya berpura-pura. Dia sengaja membiarkan panah pemangsa arwah mengenainya agar lebih mendapatkan kepercayaan Bojai. 那季波在对我的信任，还小小的代价，波仔这个小王八蛋，多狠呐！ 你让我去试四蟠堂的机关。 Keesokan harinya, Ersiki telah menyelidiki wanita dalam lukisan tersebut. Dia mengatakan wanita tersebut berasal dari klan Bo bernama Bo Yulan. Klan Bo adalah pembuat langit benci perpisahan dan mimpi melihat emas. Alasan lukisan tersebut bergerak pun karena ilmu khusus dari klan Bo. Menurut catatan kuno, klan Bo turun-temurun mengasingkan diri di Gunung Jiangwei. 20 tahun yang lalu, gunung tersebut mengalami kebakaran hebat dan setelah itu tak ada lagi kabar mengenai klan Bo. Xian pun menduga bahwa Bojai adalah keturunan klan Bo. Saat Akademi Sohwa mulai memilih petarung untuk turnamen King Yun berikutnya, Bojai hadir ditemani Xian. Di hadapan semua orang, dia mengatakan bahwa Xian adalah jimat pelindungnya. Tianji mengumumkan daftar calon petarung yang telah lolos seleksi. Tak lama Raja Agung Yuan Peng memaksakan diri untuk datang menghadiri acara tersebut meskipun dalam keadaan sakit. Dan tiba-tiba Huo Zhao muncul menghadap Raja Agung dan meminta untuk dihukum berat. 请神君赐死，也跑到神君面前放肆。后赵，你失踪已久。 Huo Zhao mengaku telah memanfaatkan jabatannya sebagai hakim untuk diam-diam meracik langit benci perpisahan dan mimpi melihat emas. 22 tahun yang lalu, Huo Zhao tersengaja mendapatkan kitab pengobatan yang ditinggalkan oleh garis keturunan klan Bo. Lalu dia memanfaatkan tempat di jurang kegelapan serta tenaga kerja para narapidana untuk diam-diam meracik obat. Namun karena tulisan tangan di gulungan yang tak lengkap, Zhao hanya berhasil meracik langit benci perpisahan dan tak mampu meracik mimpi melihat emas. 只求神君降罪。 人在四字炼之力很甜， 如后赵所言， 一切都是我后赵一人所为，以公谋私，对造了寒风军手术。您补进来给我捣药的人呢？来啊！那边去！低贱的对乔，他敢偷懒不干活，这辈子都别想出去了。 赵
要押入司判堂天牢。 Tiba-tiba putrinya memasuki ruangan untuk mengadukan kejahatan Huo Zhao yang telah menelantarkan dia dan ibunya karena menderita penyakit ranting kering. Dia mengatakan bahwa narapidana yang membantu meracik obat di jurang kegelapan merupakan makhluk abadi dan gaib tak berdosa yang diculik Huo Zhao. Dia menggunakan rantai dunia bawah untuk menahan mereka dan melakukan kerja paksa. Bahkan air beracun hasil racikan telah mencemari beberapa desa di sekitar jurang kegelapan, sehingga para pelayan pengubur tanaman obat meninggal secara misterius karena meminum air di jurang tersebut, termasuk orang tua Ming Yi. Karena merasa telah meminjam identitas Ming Yi, Xian pun membantu menuntut keadilan untuk mereka. Dan saat Huo Zhao hampir menyeret namanya, Qi Bai memberikan isyarat pada Yan Xiao. 回深宫静养即可。 Meskipun Huo Zhao terbukti bersalah, namun Xian dan Rosui tetap harus menjalani hukuman berat karena telah mengadukan atasan. Saat mereka berdua sedang menjalani hukuman, tiba-tiba muncul siluman monster. 来人呐，有妖兽！得接力，灵力绝对杀不了他。 Bojai terkejut mendapati Xian dan Rosui dalam keadaan pingsan. Saat tersadar, Xian mengatakan bahwa dia dan Rosui telah diserang oleh siluman monster. Untuk menghindari kecurigaan bahwa dia memiliki kekuatan dan melawan siluman monster, Xian mengatakan bahwa dirinya diselamatkan oleh Hakim Situling. Pengawal Qi Bai mengatakan bahwa hal tersebut tak mungkin terjadi karena seharusnya siluman monster sudah punah semenjak bencana peri nadi spiritual ratusan tahun yang lalu. Qi Bai pun merasa tak percaya dengan ucapan Xian karena selama ini Situling tak memiliki nadi spiritual. Saat Xian hendak membuat Situling pingsan dengan kekuatan sihirnya, dia terkejut karena ternyata Situling membenarkan ucapan Xian. 当真是你救了他们？是，对不起了，司徒仙君。我是有些懈怠的行为。我这返回，我就撞见了尚未炼成的，正在袭击二位仙。方才我押送后赵离开后，反正好多只妖兽，我不能坐视不管，也是司判之责。我都是以司判的身份去考量，在下才能勉强应对。既有司判的证词，韩风君在担心些什么？此事必须要彻查。妖兽现世，宁可信其有，不可信其无啊！这可就奇怪了。言之有理啊！司判既然也在，必须彻查。 Sesampainya di Laut Bugui, Busyu melaporkan bahwa waktu eksekusi bagi Huo Zhao hampir tiba. Xian dan Ershiki yang mendengar percakapan tersebut segera mengikuti mereka. Terlihat Situling sedang membacakan hukuman bagi Huo Zhao yang diperintahkan Qi Bai, yaitu memusnahkan inti jiwa Huo Zhao. 今韩风君代君上下令，前及其冤司判堂主事后赵，即刻湮灭其元神，证据确凿，罪孽深重，行刑。 他以元神尽灭，走吧，静待消散即可。 Huo Zhao meminta Bojai menepati janjinya untuk memberikan rumput malam pada Rosui agar putrinya bisa sembuh dari penyakitnya. Bojai mengatakan bahwa dalam ingatan Huo Zhao, dia mengetahui jika Huo Zhao berencana mempersembahkan Rosui pada roh pohon ilahi setelah sembuh dari penyakitnya. 我答应过你，我已坦白罪业，你答应我的，还我女儿平安。你要把剑叶草交给若水。我会跟仇人搅新人吧？你是不是慈父演得太久？后赵啊，我夺走的可是你全部的记忆，你该不会以为你说的是真的吧？你知道了什么？他在服下剑叶草恢复之时，只有这句话。你只是把若水当作祭品了吗？是如何惨死在你们的手中？你怎么可能会不知道前所承受的所有痛苦就此断绝？ 啊！
Bojai tak mengetahui bahwa dari kejauhan Xian dan Ershiki telah menyaksikan semuanya. Saat kembali ke Laut Wugui, Xian akhirnya mengetahui bahwa Bojai bukanlah keturunan klan Bo, melainkan murid dari Bo Yulan. Mengingat Hu Zhao bisa membuat langit benci perpisahan dan racun tersebut telah lama beredar, Xian belum bisa memastikan bahwa yang meracuninya adalah Bojai. Sementara itu, Kibai sedang menikmati teh di kediamannya. Tiba-tiba pengawalnya merasakan kehadiran seseorang. 你是何人？差不多得了，你给他留条命吧。 Kibai sengaja memanggil Sun Ming yang merupakan jenderal jurang Jixing untuk membahas rencana menyingkirkan Bojai. Sun Ming berasal dari klan rubah Yousu yang menurut legenda sulit untuk dihabisi. Keesokan harinya, Xian menemui Si Tuling untuk berterima kasih karena telah membantunya dengan tak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Si Tuling pun memberitahu alasan dirinya membantu Xian. Rupanya Si Tuling adalah anak kecil yang pernah Xian temui saat akan bertarung di turnamen King Yun. Si Tuling dilarang oleh ayahnya menonton turnamen dengan alasan dia tak memiliki nadi spiritual. Xian yang saat itu akan mengikuti turnamen tersebut mengajak Si Tuling menonton pertarungan. Sebelum pergi, dia meminjam benda yang dibawa Si Tuling. 你这个可不可以借我用一下？ 但是你要好好保管。好。 Si Tuling menunjukkan benda yang pernah Xian pinjam, meskipun Si Tuling berjanji bahwa dia tak akan membocorkan identitasnya. Namun Xian bersikeras bahwa dia bukanlah orang yang Si Tuling maksud. Dengan gugup, Xian pun pamit pergi. Malam harinya, dia menemui Sun Ming yang datang berkunjung. Dia mengatakan diperintah oleh Kibai untuk menugaskan Si Tuling menggeledah setiap rumah untuk mencari keberadaan siluman monster. Tak lama, dia mengeluarkan senjata sihir dan mengatakan bahwa senjata tersebut adalah pendeteksi aroma siluman. Namun sebenarnya, senjata tersebut merupakan alat pendeteksi melihat emas. 这次确有要事，妖兽已在六境绝境100年，但寒风君忧虑，若真的再度现世， 此事还需调查。 这我知道，最好是能够挨家挨户的探查。这法器是寒风君命人特制的，所以寒风君希望加快调查进度，还请司徒仙君尽快用这法器。真的有妖兽存在的气息，季伯仔，他手上肯定。 这法器正大的探探路，一旦发现，准确的辨别黄粱梦的位置。 知道了。 Bojai menemui kepala Papilion Huayu bernama Puyu untuk membuat kesepakatan. Karena Puyu berasal dari klan rubah Yousu, Bojai menawarkan sejumlah uang untuk ditukar dengan informasi mengenai cara menghabisi klan rubah Yousu. Puyu mengatakan untuk menghabisi klan rubah Yousu, Bojai harus menemukan kenangan paling berharga bagi setiap rubah, maka akan dapat menemukan wujud aslinya yang disembunyikan dalam ilusi. Sementara itu di Laut Wugui, Si Tuling mencoba memaksa masuk untuk melakukan pemeriksaan. 我家主上不在，无论今日来的是谁，老身说得很清楚。 司潘堂不得不偿，事关吉星渊的安危，那在下只能对婆婆说声抱歉了。每户都要搜查是否有妖兽的踪迹，就剩吴归寒了。寒风君有令，外人皆不得擅入。司潘堂不得不偿。 Tuling mengatakan alasan dirinya menjadi hakim adalah untuk melindungi Xian di jurang Jixing. Tak lama dia mengeluarkan senjata sihir yang diberikan oleh Sun Ming. Melihat benda tersebut menuju belakang rumah, seketika Xian mencari cara agar Si Tuling tak bisa menemukan sumur spiritual. Dia mengatakan bahwa alat tersebut memasuki gudang penyimpanan barang berharga milik Bojai. Karena yakin di Laut Wugui tak ada siluman monster, Xian menduga bahwa alat tersebut bukan alat mendeteksi monster. Dia pun bekerja sama dengan Nenek Sun untuk mengelabui mereka. 怎么可能会有妖兽？得找个借口把他们赶走。都说了不能有火光。米莉，你没事吧？快走！ Saat Bojai kembali, Xian dan Si Tuling mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi. Melihat Bojai yang tak senang kedekatannya dengan Si Tuling, Xian menggunakan kesempatan tersebut untuk membujuk Bojai agar mau menikahinya sehingga tak ada laki-laki lain yang bisa mendekati Xian. Di tempat lain, Si Tuling menemui Puyu dan mengatakan bahwa dirinya telah menemukan orang yang selama ini sering dia ceritakan. Puyu pun mengingatkan Si Tuling tujuannya datang ke jurang Jixing adalah untuk mencari millet emas agar dia mendapatkan nadi spiritual dan bisa melindungi Xian. 傅夜，我终于找到他了。 迷线是啊，
他就是我一直跟你说的那个人。你有何特殊的地方吗？主上，你是不是认错了？明宪是个仙子。没有，就是他。看起来好像很高兴。知道了。几百派人怂恿我去搜查无归海，事情没有这么简单。这四判堂的活儿也太难做了。穆奇柏的目的是什么？都泡汤了。幸好我是四派，我也没什么好怕的，还能帮上明义。主上，这样不是只想在四判堂混混日子，就是在和穆奇柏作对，专心找黄粱梦吗？福月先行告退。Kibai mendapatkan kabar bahwa alat yang diberikan Sun Ming telah rusak hingga mereka tak menemukan apapun. Dia menduga bahwa Xian sengaja merusak alat tersebut untuk menggagalkan rencana mereka. Dia pun menyuruh Sun Ming pergi ke Pavilion Huayu untuk menyelidiki latar belakang Xian. Tak lama Sun Ming menemui Puyu dan bertanya mengenai Xian. Tiba-tiba dia tertarik dengan penari terbaik bernama Jiang Tai yang merupakan sahabat dekat Xian. Sun Ming pun seketika memikirkan sebuah rencana. 久闻房主也是有苏一族。曾有位叫明义的仙士，福月定会知无不言，送你一壶酒啊！在下今日来，在下想知道，明义他是同乡啊。这位明义仙子，后来被寿华叛宫的祭仙君，早是什么时候来花月夜了？是有件事情要向房主打听。子名唤张台，他出身精卫一族。张台。 Ersiki menemui Xian dan mengatakan bahwa dirinya mendapatkan kabar mengenai Jiang Tai yang akan segera menikah dengan klan rubah Yousu. Tak lama Xian pun meminta izin pada Bozai untuk pergi menemui Jiang Tai. Mendengar klan Yousu, Bozai pun memutuskan untuk menemani Xian sekaligus mencari tahu siapa calon suami Jiang Tai. Sesampainya di pavilion, Xian merasa ada yang berbeda dengan Jiang Tai. Dia pun mencoba menjebaknya dengan menanyakan luka yang pernah diobati Xian. Mendengar jawabannya, Xian meyakini bahwa dia bukanlah Jiang Tai. Bozai mengatakan bahwa dia melihat adanya segel boneka di belakang lehernya yang berarti dia adalah boneka yang dibuat menyerupai Jiang Tai. Untuk membuatnya menyerupai manusia, diperlukan pengambilan 7 jiwa panah dari 3 jiwa abadi. Namun setelah 7 jiwa panah dan 3 jiwa abadi terpisah, Jiang Tai akan tiada dalam waktu 15 hari. 你说你要嫁的是虚明将军，他知书达理。虚明将军说，我的身份已不便再出入花月夜，难怪你会相中他。但好歹姐妹相识一场，我该回去侍奉将军了。你手腕上的伤有好些吗？ 好多了，谢谢明义。明义，你怎么了？张台的伤不在手腕上，在腰上。他不是张台，他以前最仗义了。刚才那个人并不是张台的真身，那张台的真身呢？而是做成张台模样的傀儡。然而三魂七魄剥离之后，他就会死，需要抽取三魂七魄中的七魄，15日之内。 Bozai dan Xian mengunjungi kediaman Sun Ming untuk bertemu dengan Jiang Tai. Namun karena Jiang Tai menolak untuk bertemu, Bozai mencoba membuat strategi dengan mengatakan bahwa Xian sedang kelaparan. Dengan terpaksa, Sun Ming memberinya hidangan. Saat Xian sedang makan, diam-diam Bozai menciptakan api langit seolah terjadi kebakaran. Dan saat Sun Ming pergi untuk memeriksanya, Bozai mengeluarkan teknik ilusi agar mereka pergi menemui Jiang Tai. 将军，这是怎么回事？好手法这。 张台，张台，虚明将他的三魂七魄，就不会再有意识了。只流了他身上的力，救出张台。我可以利用这2魄，让你见到张台。 Bozai mengatakan bahwa Jiang Tai telah terjebak dalam ilusi Sun Ming. Jika Xian bersedia mengeluarkan inti jiwanya, Bozai bisa memanfaatkan kedua jiwa panah untuk bertemu Jiang Tai. Namun Xian tak akan bisa membawanya keluar. Hanya dengan menemukan kenangan paling berharga bagi Sun Ming dan mengulangnya kembali, barulah ada kemungkinan memasuki alam ilusi yang sesungguhnya dan menyelamatkan Jiang Tai. Begitu Bozai membuka formasi, Xian hanya memiliki waktu 15 menit. 拜托大人了，救出张台。虚明将他的三魂七魄，我可以利用这2魄。 将他困入自己的幻境，只有找到虚明最真实的记忆。但你必须清楚，我就地开战，只有1炷香的时间。小心！拜托大人了。嗯。
Xian menjelaskan apa yang telah Sun Ming lakukan pada Jiang Tai. Dia bertanya mengenai kenangan berharga yang mungkin Jiang Tai ketahui selama bersama Sun Ming. Jiang Tai mengatakan bahwa Sun Ming menyukainya karena mirip dengan mantan istrinya bernama Xin Liu. Dia meminta Jiang Tai memerankan kembali adegan pernikahan klan rubah Yousu berulang kali, hingga dia pun masuk ke dalam ilusinya. Xian menduga kenangan berharga bagi Sun Ming adalah pernikahannya dengan Xin Liu. Saat Xian masih berada dalam ilusi, Bojai melihat kedatangan Sun Ming. 你到底在哪儿？我只能通过你的两魄跟你见。快说重点。康谈，时间有限，所以你告诉一炷香过了我就得出去。哎，我这不就要说到了吗？结果嫁给他之后，我才发现我不想谈了。他还非要给我改名，叫这名的心上人呢，叫我木心柳。来不及了。 Bojai dan Xian berhasil kembali ke tempat semula sebelum Sun Ming datang. Mereka bergegas pergi setelah berpamitan. Dalam perjalanan, Xian memberitahukan informasi yang Jiang Tai berikan. Bojai pun mengajak Xian ke balai pengadilan untuk mencari informasi mengenai Xin Liu. Tak lama, Bojai menemukan buku silsilah keluarga kerajaan Jurang Jixing. Namun buku tersebut hanya bisa dibuka oleh hakim balai pengadilan. Tiba-tiba terdengar suara si Tuling yang hendak memasuki ruangan tersebut. Xian pun menyuruh Bojai untuk bersembunyi. 你要信我。嘿，好巧。姐姐，你怎么会在这儿？我有好多不知道的事儿。我可以帮你。这本书我怎么都打不开，应该能打开吧？是想要知道什么吗？还请你帮我这个忙。哎，多谢司徒仙君。 Dalam silsilah tersebut tercatat bahwa Xin Liu adalah adik sepupu dari Kibai dan pernah menikah dengan Sun Ming. Setibanya di Laut Bugui, Bu Xiu membantu mencari ide cara mengulang kembali pernikahan klan rubah Yousu. Dia pun menyarankan Bojai untuk berpura-pura menikah dengan Xian dan hanya mengundang Sun Ming. Namun keesokan harinya, Xian justru lebih dulu meminta Bojai menikahinya demi menyelamatkan Jiang Tai. Bojai pun menyetujuinya dan mengatakan bahwa dirinya akan tetap menjaga reputasi Xian. Setelah beberapa hari, Kibai dan Sun Ming menerima surat undangan dari Bojai yang akan menikahi Xian di hutan Laoseng, tempat pemakaman Xin Liu. 办他自己的婚礼，鸡婆仔怎么敢在新柳的埋骨之处？洛生林，就是算准了你一定会去，但是你一定要记住，你与我妹妹定情的地方。你想去就去吧，你放心，心性不能因此而动摇。我没那么废物。 Tanpa sepengetahuan mereka, undangan tersebut ditemukan oleh salah satu petarung di Akademi Sohua bernama Yang Qiu. Keesokan harinya, Bojai dan Xian terkejut melihat banyaknya tamu yang datang dan mengucapkan selamat. Tak lama, Yang Qiu datang dan mengatakan bahwa dirinya yang menyebarkan informasi setelah melihat undangan di kediaman Kibai. Tianji pun datang dan mengajak mereka berbicara. Karena tak senang dengan hubungan mereka, Tianji melarang Bojai mengikat segel hati dan saling berbagi kesadaran ilahi. Xian pun merasa dirugikan karena rencananya memasuki sumur spiritual Bojai akan gagal. Namun Bojai terlanjur menyetujui perintah tersebut. Setelah beberapa lama, mereka pun kembali menemui tamu undangan. 既然你执意要娶明义仙子，自然是没人把我当回事。但你别忘了，不可与他人缔结心印，互通神。今日本公主下令，婚礼你们好好办，我就不参加。我们已经在一条船上了，大家都拿到了好处，别闹那么僵嘛。也可以。还不快谢谢天机公主？我们都各退让一步，这回满意了吧？咱们走吧。 Bojai menghampiri Sun Ming dan mengatakan bahwa dirinya mengetahui alasan mereka mengadakan pernikahan tersebut. Sebelumnya, Sun Ming memberitahu Kibai bahwa Bojai bertanya pada Puyu mengenai cara menghabisi klan rubah Yousu. Itulah sebabnya Sun Ming membiarkan Bojai dan Xian membuka ilusinya untuk bertemu dengan Jiang Tai. Sesuai dugaannya, Bojai dan Xian menyangka bahwa kenangan berharga miliknya adalah pernikahannya dengan Xin Liu. Namun sayangnya mereka tak mengetahui bahwa cara menghabisi yang dikuasai oleh klan rubah Yousu justru menipu orang lain masuk ke dalam ilusi diri sendiri. Dengan rencana yang dibuat Bojai, Sun Ming akan mengambil kesempatan untuk memperdaya pikiran dan mencari tahu keberadaan mimpi milet emas. 我从花月夜房主口中得知，你们进入我的狐狸洞，季仙君不会因此就认为窥探章台到底身在何处。 我最珍贵的记忆，章台当然会说出我们就是与妻子的婚礼吧。所以你是故意让我们这么以为的？本君也不拦你。
我没那么废物。可惜他们打听不到，骗别人进入自己的幻境。现在我可以邀请你们进入幻境迷宫。 Dalam labirin ilusi Sunming, Bojai melihat Yulan sedang mengambang di permukaan air. Saat Bojai menghampirinya, Yulan justru malah menanyakan di mana Bojai menyimpan mimpi melait emas. 师傅，太好了，你还活着，我带你去疗伤。你能活着就好。姬博才，比起这些，没有那么重要。告诉我，你要怎么为我复仇？走，我带你出去。 姬博才藏在了哪里？师傅是因为你，都是因为你。师傅，对不起。你不该变成他的样子。 Sementara itu, Xian mencari keberadaan Bojai dan Jiang Tai. Tak lama dia melihat Bojai tergantung di pohon. Saat Xian berlari menghampirinya, tubuhnya terpental akibat portal penghalang. Dia pun mencoba menggunakan kekuatannya. 七波仔， Xian menyadari bahwa Bojai akan terjerumus dalam rintangan iblis. Dia pun mencoba menyebutkan kata-kata yang selalu diucapkan oleh Sunming saat hilang kesadaran. Seketika mereka menemukan kenangan yang berharga bagi Sunming. Melihat hal tersebut, Sunming pun membiarkan mereka merasakan semua yang telah dia alami. Suatu ketika, Xin Liu memberikan obat yang didapat dari resep istana Jixing untuk menyembuhkan luka Sunming akibat terkena gas beracun. Namun akhirnya Sunming mengetahui bahwa Xin Liu menyakiti dirinya demi menyelamatkannya. 你手怎么了？ 我是自愿的，将军。割血做妖引，你为了我，是我害了你，溪流，你一切都是为了救我。 Akhirnya Xian dan Bojai berhasil keluar dari alam ilusi Sunming. Saat mereka sedang menatap makam Xin Liu, tiba-tiba Bojai merasakan sesuatu.有点本事，你们进入我最珍贵的记忆，你们的灵力也会减弱，你们逃不掉。 Xian mencoba mengungkapkan apa yang dia rasakan saat menjadi Xin Liu. Dalam ingatan tersebut, Xin Liu tak pernah keluar dan selalu berada di gua Dengxian, seolah tak memiliki kebebasan. Xian merasakan bahwa Xin Liu tak bahagia dan meninggalkan luka yang mendalam di tangannya. Sunming akhirnya mengatakan bahwa Xin Liu selalu dimanfaatkan oleh Kibai hingga tak mau berinteraksi dengan orang lain. Itulah sebabnya Sunming menikahinya dan menukar kebebasan Xin Liu dengan syarat memelihara siluman monster. 星柳一遍遍诉说着对你的爱意，他在自己手上留下那么深的伤，他一点都不快乐。 他曾经被穆奇柏利用，是他不愿再去交际，不愿再去迎来送往。我用豢养妖兽作为交换条件，我娶了她，所以换了心柳的自由。你们要质疑心柳对我的爱？ Seketika Sunming merasa iri melihat Xian rela terluka demi Bojai. Dengan emosi dia pun keluar dari tubuh Bojai dan tak lama mereka berada di gua Dengxian. Bojai mengatakan saat Sunming merasuki tubuhnya, merasakan ada sebuah segel dalam ingatan Sunming. Kemungkinan kematian Xin Liu memiliki alasan tersembunyi. Dan kenangan mengenai Xin Liu mungkin saja telah dirubah oleh seseorang. Jika Sunming mau memikirkannya secara detil, gua Dengxian terletak di lembah yang gelap dan suram. Namun dalam ingatan Sunming selalu diterangi sinar matahari. Bojai pun menawarkan diri untuk membantunya membuka segel tersebut, asalkan Jiang Tai dibebaskan. 我感知你的记忆中有一道封印，有关心柳的那段回忆。或许心柳的死另有隐情，可能被人篡改了。我最真实的记忆到底在哪儿？
我帮你解除封印。你记忆中的那道封印，你还张太自由。Dalam ingatan yang disegel, terlihat Xin Liu menjaga jarak dengan Sun Ming. Sun Ming mengatakan bahwa Qi Bai telah menyetujui mereka untuk menikah, asalkan Sun Ming bersedia memelihara siluman monster untuknya. Saat siluman monster telah terbentuk, Qi Bai akan menjadi majikan seluruh jurang Jixing. Luka yang saat ini ada di tubuh Sun Ming adalah efek balik dari siluman monster. Saat Sun Ming meminum obat yang diberikan Xin Liu, luka pada tubuh Sun Ming bereaksi. 我能压制住，别担心。 我真的好恨你！你为什么非要娶我？我恨你们！为什么要把我困在这里？心流，原来我这一生永远都得不到自由了。 Xian mencoba menyadarkan Sun Ming bahwa ingatan-ingatan indah yang dianggap sebagai kenyataan hanyalah ilusi. Dan saat Bojai menagih janjinya untuk membebaskan Jiang Tai, Sun Ming malah berniat menghancurkan inti jiwanya. 是时候履行你的承诺，快收起你的表演欲，还张太自由。你们想救他，妄想！ Xian berhasil dilumpuhkan Sun Ming dan kembali membuka pintu keluar. Si Tuling yang terlambat menerima kabar pernikahan Xian menemukan dia dan Bojai dalam keadaan pingsan. Setelah melihat tanda di tangannya, si Tuling terkejut karena ternyata Xian terkena langit benci perpisahan. Dia pun mencoba membuat Xian tersadar, namun tak lama dia pun bergegas pergi sebelum Xian mengetahui identitasnya. Sementara itu, Sun Ming datang menemui Qi Bai. 看样子你是记下了。 无法接受心流死亡的真相，幻境一破，都是雕虫小技。你对本君已经没有利用价值了。 Tanpa Qi Bai sadari, Yan Xiao telah menyaksikan apa yang dia perbuat pada Sun Ming. Qi Bai menduga bahwa target Bojai berikutnya adalah dirinya. Namun karena Bojai mewakili jurang Jixing di turnamen King Yun, Qi Bai tak dapat berbuat apapun. Untuk menyingkirkan Bojai, dia harus menghapus identitasnya sebagai petarung. Sementara di Laut Wugoi, Bojai mulai tersadar. Tak lama Xian pun membawakan obat. Namun Bojai menanyakan bagaimana mereka bisa keluar dari gua Deng Xian. Xian mengatakan bahwa Bojai berhasil menerobos pintu keluar dengan susah payah. Akhirnya Jiang Tai pun mengadukan kejahatan Sun Ming pada si Tuling. Keesokan harinya saat dia baru saja memasuki kamarnya, merasakan kedatangan seseorang. Xian sempat terkejut karena gurunya yang bernama Tianlin menyusulnya ke jurang Jixing. Tianlin mempertanyakan keputusannya menikah dengan Bojai. Akhirnya Xian pun menjelaskan bahwa demi menemukan mimpi milet emas, dirinya harus berbagi kesadaran ilahi dan membentuk segel hati dengan Bojai agar bisa masuk ke sumur spiritualnya. Tianlin menerima alasannya dan tak lama Xian pun berziarah ke makam Xin Liu bersama Jiang Tai. Di belakang batu nisan, Xian melihat sesuatu. 希望能帮到你们。吕神石花做的证词，感谢你们为我做的一切。
Dalam gulungan yang diberikan Xin Liu tertulis kejahatan yang dilakukan Qi Bai sejak dia berkuasa. Dia diam-diam memelihara siluman monster serta menggunakan metode rahasia yang diberikan oleh Wu Zhao untuk mengambil inti jiwa makhluk tak berdosa sebagai makanan. Metode rahasia tersebut hanya diketahui tersimpan di panggung Longli miliknya. Dia juga mengurung makhluk tak bersalah di jurang kegelapan dengan tuduhan narapidana untuk meracik langit benci perpisahan. 3 alam atas termasuk Gunung Yongguang terlibat dalam kasus tersebut. Xian berniat memberikan gulungan tersebut pada Bojai, namun dia meminta Tianlin menghapus tulisan mengenai Gunung Yaguang. Xian merasa belum saatnya Bojai mengetahui keterlibatan 3 alam atas selagi Tianlin menyelidikinya lebih dulu. 动机想我死的，如果明星参与其中，就是明星跟孟夫人。打听一下这个孟夫人，和明天就回一趟瑶光山。 Sesampainya di Laut Wugui, Xian memberikan gulungan tersebut dan Bojai pun mengatakan bahwa dirinya akan segera menyelidiki panggung Longli untuk menjerat Qi Bai. Di tempat lain, Qi Bai menerima surat dari Ming Xin yang mengatakan bahwa RCQ telah membuatnya terluka hingga harus terbaring selama lebih dari 1 bulan dan meminta Qi Bai segera menangkapnya. Mendengar kabar tersebut, Sun Liao mengajukan diri untuk menangkap RCQ. 从瑶光山来的好消息。 Xian berpikir bahwa daftar nama yang terlibat dengan kejahatan Qi Bai mungkin tersimpan di jurang kegelapan. RCQ pun berencana untuk pergi ke jurang kegelapan untuk mencari tahu siapa yang berhubungan dengan Qi Bai dari Gunung Yaoguang. Sebelum Xian selesai berbicara, RCQ memaksakan pergi ke jurang kegelapan.县的小猫咪，你的主上，哎。 Xian merasakan bahaya yang dialami oleh RCQ dan dia pun pergi untuk mencarinya. RCQ kembali ke Laut Wugui dengan penuh luka. Xian yang melihatnya seketika mencoba menyelamatkan RCQ dengan kekuatan spiritualnya. Tiba-tiba Nenek Sun terpental di hadapan Xian. Terlihat Sun Liao datang bersama Qi Bai. Seketika Xian mengerti bahwa merekalah yang telah melukai RCQ. Nenek Sun melarang mereka memasuki Laut Wugui selama Bojai tak ada. Bojai yang sedang berada di Akademi Sohua tiba-tiba dikepung oleh Yan Xiao dan pasukannya. Dia menjelaskan pada Tianji bahwa Bojai telah bersekongkol dengan Ming Xian dan menyembunyikannya di Laut Wugui. Mendengar hal tersebut, Bojai seketika mengkhawatirkan Xian. Bojai menghampiri dan menatap Xian yang sedang memeluk RCQ. Tak lama Tianji muncul dan menanyakan pada pamannya apa yang sedang terjadi. Qi Bai mengatakan bahwa dirinya berhasil menangkap hewan pengikut Ming Xian dan sengaja melepaskannya untuk mencari tahu di mana persembunyiannya. Dia pun mengikutinya sampai ke Laut Wugui. Tianji membela Bojai dengan mengatakan kemungkinan kucing putih tersebut masuk ke Laut Wugui karena panik saat melarikan diri. Untuk membuktikan dirinya tak salah menuduh, Qi Bai mengeluarkan cermin pencari yang pernah Xian buat sebagai alat pendeteksi keberadaannya. Bojai pun mengendalikan cermin tersebut untuk membuktikan bahwa keakuratan dari senjata tersebut patut dipertanyakan. 这根本就不是什么花月夜的。 Tiba-tiba si Turing muncul dan membenarkan bahwa cermin tersebut memang dibuat oleh Xian. Dia justru mempertanyakan bagaimana bisa cermin pencari yang selalu tersimpan di istana Yaoguang kini berada di tangan Qi Bai. Bojai mengambil jiwa RCQ dan mengatakan bahwa semenjak dia mengalahkan Xian, RCQ diambil olehnya sebagai rampasan perang. Sehingga saat ini majikan kucing tersebut adalah dirinya. Itulah sebabnya kenapa dia lari ke Laut Wugui. 可能是明县的老贼呢，分明就是个寻常女子，绝无丝毫关系。 我看此事有误会，尊僚想凭借此事，一个仙子为明县，污蔑我的妻子是瑶光山的太子，只怀疑明义和那从兽。我还有一个方法，要想验明正身，这个验明正身的方法。 Tianji memutuskan untuk membuktikan identitas Ming Yi yang sebenarnya dengan batu pernikahan. Jika identitasnya benar, maka namanya akan bisa diukir pada batu tersebut. Bojai pun menyetujuinya dan membawa Xian ke dunia asmara dan melewati jembatan yang akan muncul jika mereka adalah sepasang kekasih. Dan setibanya di batu pernikahan, Bojai mengukir namanya. Di saat mengukir nama Ming Yi, mereka mendapat sambaran petir sebagai pertanda hukuman langit karena menulis identitas palsu. Barulah Bojai menyadari bahwa Ming Yi telah membohonginya. Meski demikian, Bojai bersikap
bersikeras mengukir nama Mingyi agar bisa membuktikannya pada Kibai dan terhindar dari masalah. Melihat Bojai yang tak menyerah menulis nama Mingyi, bebek Mandarin akhirnya membiarkan Bojai mengukir nama sesuai keinginannya. Xian pun menghampiri Bojai yang tertunduk lemas, dan tak lama tali pertanda mereka berhasil mengikat. Pernikahan pun muncul di tangan keduanya. Dengan begitu, mereka berhasil membuat segel hati dan berbagi kesadaran ilahi. 第一次想要去相信一个人，你都是在骗。从始至终，每天被你骗得团团转，不可能再留下你了。你如愿以偿了，明义，你很得意是不是？对不起，吉伯仔，其实我。 Bojai dengan berani menunjukkan bahwa dia berhasil membuktikan identitas Mingyi. Dia melarang siapapun mempertanyakan kembali mengenai identitas istrinya. 可满意了？那是自然。和明义仙子，日事还需记入司判堂簿册。 Setibanya di Laut Wugui, Bojai merasa kesakitan akibat efek balik dari batu ilahi. Xian yang khawatir inti jiwanya akan rusak mencoba mengobati lukanya dengan kekuatan spiritualnya. Bojai terkejut ternyata Xian memiliki nadi spiritual. Dia pun menyuruh Xian mengatakan kebohongan lain yang selama ini dilakukannya pada Bojai. Karena Xian merasa belum waktunya memberitahu Bojai, dia kembali berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya adalah tunangan Ming Xian yang berasal dari Gunung Yaoguang. 一见心仪的妻子。 无限的未婚妻啊！你先把27还给我，然后他就没命了。27，好了好了，没事了。27，到底有什么目的？ Saat Bojai bertanya alasan Xian mendekatinya, Xian mengatakan bahwa saat bertarung dengan Bojai, Ming Xian kalah karena diserang diam-diam oleh orang lain, hingga saudara tirinya bernama Ming Xin memfitnahnya telah mengkhianati alam demi menjatuhkan Ming Xian. Kemudian Ming Xian pun menghilang tanpa jejak. Sebagai tunangannya, Xian harus merasa menyelidiki orang yang telah bersekongkol dengan Ming Xin, dan saat ini dugaan mengarah pada Kibai. Pada dasarnya, dia dan Bojai sama-sama ingin menghadapi Kibai. Xian berusaha membuat Bojai mengerti bahwa membiarkan dirinya tetap tinggal adalah pilihan yang terbaik. 自始至终都没有伤害过你，我跟你的立场是一致的，但我的心思并不单纯。我听明白了，我想杀了你，不齐白。季贤君，很抱歉，我骗了你。还要再装下去吗？小我过度，我的灵脉不是用引魂钉藏住的。与我何干？你即便是死。 Ersiki mengatakan bahwa tujuan mereka saat ini mungkin telah berhasil, namun Bojai memutuskan tak menghabisi Xian bahkan melanggar kehendak batu ilahi dengan mengukir kata Mingyi hingga terluka parah dan menyegel hati dengan Xian. Itu membuktikan bahwa Bojai benar-benar menyukai Xian. Saat ini Xian hanya bisa menunggu amarah Bojai mereda dan mau bekerja sama lagi dengannya. Di tempat lain, Busio mengkhawatirkan Xian yang bisa memasuki sumur spiritual kapan saja. Dia pun meminta izin untuk menghabisi Xian, namun Bojai mencegahnya dan mengatakan bahwa Xian masih bisa dimanfaatkan. Dia menyuruh Busio pergi ke Gunung Yaoguang untuk mencari tahu keberadaan Ming Xian. 明白。 Keesokan harinya, Busio melaporkan bahwa Ming Xian menghilang semenjak kalah di turnamen King Yun. Namun orang lain tak ada yang tahu bahwa dia memiliki tunangan meskipun Ming Xian diketahui memiliki banyak asmara di ibu kota. Tak lama, Tianjie memanggil kelima petarung resmi untuk turnamen King Yun berikutnya. Dia memerintahkan kelima petarung untuk tinggal bersama di Akademi Sohwa untuk sementara waktu agar bisa membangun kekompakan. Karena tak ingin berbaur dengan yang lain, Bojai terpaksa membawa Xian ke Akademi Sohwa dengan alasan dirinya tak bisa jauh dengan istrinya. Kibai memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengawasi Bojai dengan menugaskan Yan Xiao. 谨遵寒风君之命。
Malam harinya, Bojai dan Xian berpura-pura bertengkar untuk mencari alasan agar Bojai bisa menginap di Pavilion Huayu. Di sana Bojai membuat kekacauan hingga Puyu meminta Bojai memanggil seseorang untuk membawanya pulang. Bojai pun menyuruh Puyu memanggil Kibai untuk mengatasi kekacauan tersebut. Kibai yang saat itu baru sampai di Laut Bogoi untuk mencari keberadaan Millet Mas, terpaksa pergi ke Pavilion untuk mencari tahu apa yang sedang Bojai rencanakan. Sementara itu, Ersiki mengambil kesempatan pergi ke Gunung Longli untuk mencari daftar nama yang bersekongkol dengan Kibai. 到底把东西藏哪儿了？房间怎么这么热呀？不是玄关。 Sun Liao menghadapi Kibai dan memohon ampun karena tak bisa mengalahkan Ersiki. Dia memberitahu Kibai bahwa Bojai ternyata memiliki hewan pengikut yang mampu berubah wujud. Di tempat lain, Ersiki melaporkan adanya pohon yang mencurigakan di panggung Longli. Pohon tersebut satu-satunya yang tumbuh subur dan terlihat seperti menyerap energi pohon lain untuk memperkuat dirinya. Bojai menduga pohon tersebut adalah pohon yang dilihat dalam ingatan Hu Zhao. Akarnya pohon tersebut terlihat seperti tubuh iblis. 应该是那棵树。 我在后照记忆中看到过，想必是从庭院，或许延伸到了地下的密室，也能吸食生灵元神。 Kibai mendapat kabar bahwa seorang tokoh penting dari wilayah spiritual Jusui akan datang ke jurang Jising dan meminta Kibai turun tangan menjemputnya serta mengawalnya dengan baik. Kabar Kibai yang meninggalkan panggung Longli pun terdengar oleh Bojai. Busiu mengatakan bahwa dia telah meletakkan segel petunjuk jalan yang dibuat Xian di atas kepalanya. Dalam waktu 12 jam, segel tersebut akan menunjukkan posisinya. Bojai pun menggunakan kesempatan tersebut untuk mencari pasukan siluman monster. Selagi Bojai pergi, Xian memberikan makanan dengan obat bius pada Nenek Sun agar dia bisa pergi ke sumur spiritual. Mi！ 黄粱梦就在这儿。 黄粱梦 Xian mencoba mengambil botol yang diduga berisi millet emas, namun tiba-tiba dia terpental karena adanya segel darah. Meskipun Bojai telah membuat segel hati dengan Xian, namun Bojai membuat segel tambahan untuk menghalangi Xian. Sementara itu, Bojai telah tiba di panggung Longli. Bojai mendengar para makhluk yang ditangkap kembali oleh Kibai setelah balai pengadilan membebaskan mereka saat kasus Hu Zhao terungkap. Bojai dan Busiu bahkan terkejut saat mendengar suara Rosui yang juga ikut tertangkap. Padahal mereka berdua sempat mengawal Rosui meninggalkan jurang Jising. 把他们又抓了回来。我一定会活下去，骨质病都治好了。若水仙子怎么会在这儿？ Sebelumnya, Sun Liao mengorbankan semua inti jiwa untuk dijadikan makanan siluman monster. Tak lama, Kibai muncul dan melihat Rosui yang terduduk lemas. Kibai pun menariknya untuk menjadikannya santapan siluman monster seperti yang lainnya. "我一定要活下来，骨质病都治好了。大树，
Bojai menahan amarah saat mengetahui dirinya gagal menyelamatkan Rosui. Dia teringat saat Rosui memberinya ranting pohon sebagai ucapan terima kasih. Xian yang masih berada di sumur spiritual menyaksikan ranting pohon yang tiba-tiba muncul di depan papan arwah Boyulan. Dia pun tiba-tiba merasakan kesedihan dalam dirinya. Xian baru mengetahui bahwa segel hati membuat suami istri bisa saling merasakan apa yang dirasakan pasangannya. Tak lama Xian menghampiri Bojai yang baru saja tiba di Laut Wugui. Xian mencoba mengobati luka di tangan Bojai, mengungkapkan rasa penyesalannya yang tak bisa menyelamatkan Rosui setelah memanfaatkannya untuk balas dendam. Bojai menceritakan bagaimana tersiksanya dia selama berada di jurang kegelapan. Karena tertahan dengan penderitaan tersebut, dia mencoba melarikan diri hingga Boyulan menemukannya. Xian kembali ke kamarnya dan memberitahu Ersiki bahwa Bojai membuat segel darah yang hanya bisa dia buka sendiri. Meskipun telah menemukan jejak mimpi milet emas, namun Xian harus melakukan hal yang lebih penting, yaitu memusnahkan pasukan siluman monster dan melawan Kibai. Di tempat lain, Kibai bertemu dengan pangeran pertama dari alam wilayah spiritual Jusui bernama Cao Yu. Dia mengatakan bahwa sampai saat ini Bojai belum menemukan keberadaan pasukan siluman monster. Xian menemui Bojai yang mengatakan bahwa 10 hari lagi pasukan siluman monster akan terbentuk. Karena Xian mengetahui teknik pemurnian siluman monster, Bojai pun menanyakan cara melakukan teknik pemurnian tersebut. Xian mengatakan bahwa orang yang berkekuatan sihir tinggi yang mampu menjadikan diri sebagai wadah pemurnian siluman dan menyerap inti siluman dari pasukan siluman monster. Langkah pertama, mengkultivasikan kekuatan spiritual untuk mendapatkan inti pil diri sendiri. Saat ini Bojai akan menguras seluruh kekuatan spiritualnya dan tubuhnya akan menjadi lemas. Dia tak boleh keluar sama sekali dari Laut Wugui. Selagi Bojai berkultivasi, Xian membuat racikan obat untuk menyembuhkan luka di tangannya. Di tempat lain, si Tuling terkejut dengan kedatangan kakaknya yaitu Cao Yu. Ternyata si Tuling adalah pangeran bungsu dari wilayah spiritual Jusui yang bernama Cao Yuan. 一定还有更重要的原因吧，肯定不值得。那一辈子都没有缘分了，黄粱梦，年附在极星院这么久。 还是跟以前一样。Xian membawakan semangkuk obat untuk Bojai yang telah selesai melakukan langkah pertama. Tak lama Bojai kembali ke sumur spiritual dan melakukan langkah kedua. Langkah kedua, menyerap siluman monster ke dalam inti pil dari jarak jauh. Dengan begitu, inti siluman akan terbentuk di dalam tubuh. Perlu menggunakan formasi sihir teleportasi untuk mengirim inti pil ke jurangan kegelapan dan menyedot sepenuhnya inti jiwa siluman monster. Dan langkah ini akan menguras napas pengguna teknik. Bojai harus sesegera mungkin memindahkan kembali inti pil. Jika tidak, semua upaya akan gagal. Sementara di jurang kegelapan, Kibai sedang menunjukkan pada Cao Yu bahwa sebentar lagi pasukan siluman monster akan berhasil dikembangkan. Pada saatnya nanti, jumlah dan kekuatan pasukan siluman monster cukup untuk menyaingi siluman monster yang dipelihara perinadi spiritual ratusan tahun yang lalu. Cao Yu tak menyangka, jurang Jixing yang selalu dia anggap sebagai tempat terpencil dan miskin ternyata bisa berguna. 为何妖元全都被吸走了？ Kibai sudah bisa menebak bahwa semua itu ulah Bojai. Cao Yu pun marah dan memberinya hukuman. Dan tak lama pergi meninggalkan jurang kegelapan. Hingga keesokan harinya, Bojai mulai melakukan langkah terakhir, yaitu menjadikan tubuh sebagai wadah dan berbagi hidup dengan inti siluman lalu memurnikannya. Setelah semua inti jiwa siluman monster terhisap dalam tubuh Bojai selama 7 hari, barulah bisa menaklukkan mereka. Namun kelemahan fatalnya jika bukan Bojai yang menghancurkan mereka, berarti mereka yang akan merebut tubuh Bojai. Siluman monster mampu membangkitkan ingatan paling menyakitkan dan memaksa Bojai terjerumus ke dalam kegelapan batinnya. Untuk itu Bojai harus mempertahankan keteguhan hati. Jika kesadaran dikuasai oleh kegelapan batin, Bojai akan sepenuhnya kehilangan dirinya dan diambil alih oleh siluman monster. Bojai kembali mengingat saat dirinya berada di jurang kegelapan. Salah seorang ibu mendekatinya karena merindukan anaknya yang seusia dengan Bojai. Dengan menjual kesedihannya, dia memanfaatkan Bojai dengan meminta cap tangannya dan menggunakannya untuk menjerumuskan Bojai. Sejak saat itu, Bojai tak pernah mempercayai siapapun.
对不起，你就是我儿子了。都是谎言，都好天的誓